Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama, pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya mengajak teman-teman sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga pada detik ini kita masih bisa merasakan nikmatnya hidup dan kehidupan dengan tetap berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Sholawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Pandangan Islam tentang kebudayaan dan kearifan lokal. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, NIM 202111427, kelasnya manajemen. Yaitu di sini saya akan memenuhi tugas video ceramah mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang luas dan terdiri dari banyak wilayah dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, menunjukkan betapa beragamnya komponen dari negeri ini. Keberagaman tersebut dapat dilihat dari berbagai ras, suku, etnis, budaya, maupun adat istiadat. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi keberagaman tersebut. Tujuannya adalah untuk melestarikan apa yang telah dibangun dengan susah payah. Pengertian kebudayaan dan kearifan lokal. Setiap daerah menjunjung tinggi kearifan lokal yang berkaitan erat dengan budaya atau adat istiadat. Pengertian kearifan lokal adalah pengetahuan yang ditemukan atau diperoleh dari masyarakat lokal melalui akumulasi dari berbagai pengalaman dalam serangkaian praktek dan terintegrasi dengan pemahaman terhadap sekitar, alam, dan budaya. Pengertian kebudayaan adalah hasil cipta rasa atau akal budi manusia yang terwujud secara alamiah dalam kehidupan komunal. Sejarah kebudayaan dan kearifan lokal. Sejarah sebelum hadirnya Rasulullah SAW, masyarakat Arab jahiliyah saat itu sudah memiliki banyak kebudayaan dan kearifan lokal, baik bersifat positif seperti kedermawanan, keberanian, dan berjiwa kuat, maupun yang bersifat negatif seperti menyembah berhala, minum khamr, dan berjudi. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin sangat menjaga hubungan baik sesama manusia atau hablum minan nas di tengah-tengah kehidupan umatnya agar terjaga persatuan dan persatuan yang harmonis. Islam yang dibawa Rasulullah SAW mampu beradaptasi dengan menyeleksi budaya dan kearifan lokal masyarakat Arab pada waktu itu. Sejarah kebudayaan dan kearifan lokal di Indonesia. Sejarah kebudayaan dan kearifan lokal di Indonesia. Pada saat Islam datang di Indonesia, masyarakat Jawa khususnya telah memiliki kebudayaan yang mengandung nilai-nilai yang bersumber pada keyakinan animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha. Ajaran Islam dan budaya Jawa justru saling terbuka untuk berinteraksi dalam praktek kehidupan masyarakat. Para wali membiarkan budaya lama tetap hidup, tetapi diisi dengan nilai-nilai keislaman. Contohnya, berkembangnya seni kebudayaan berupa wayang yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam oleh para wali songo. Wayang merupakan bentuk samaran gambaran manusia supaya tidak melanggar aturan dalam Islam. Dalil-dalil Al-Quran tentang kearifan lokal dan kebudayaan. 1.
ada Quran surah Al-Baqarah ayat 170. 2 ada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 104. 3 ada Al-Quran surah Ibrahim ayat 4. 4 ada Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Sebagai contoh dalil Al-Quran tentang solidaritas kesukuan yang sudah menjadi kearifan lokal masyarakat Arab pada saat itu. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Penyerapan Islam ada 3 tahap, yaitu 1 tahmil, 2 tahrim, 3 taghsyir. Penyerapan Islam terhadap kebudayaan dan kearifan lokal dijelaskan sebagai berikut. 1. Tahmil atau adaptive complement atau apresiatif, yaitu sikap menerima, menghargai adanya suatu tradisi karena sesuai dengan ajaran Islam. Contoh dalam masalah ini adalah perdagangan, gotong royong, kedermawanan, keberanian, dan menghormati tamu. Berikut adalah contoh dari gotong royong. Penyerapan Islam terhadap kebudayaan dan kearifan lokal. Yang kedua adalah tahrim atau destruktif, yaitu sikap menolak adanya suatu tradisi atau kebudayaan karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, kebiasaan berjudi, minum khamr, praktek riba, dan perbudakan. Yang ketiga ada taghsyir atau adaptif rekonstruktif, yaitu sikap menerima tradisi sebagai tradisi tetapi dengan memodifikasinya berdasarkan ajaran Islam. Contoh, pakaian dan aurat perempuan, hukum-hukum yang terkait dengan perkawinan atau keluarga, anak angkat, hukum waris, kisos diat, tradisi sekaten, tradisi gubuk besar, tradisi metoni, tradisi kupatan, dan lain-lain. Berikut ini adalah suatu gambaran contoh dari taghsyir, yaitu Menara Kudus. Memahami prinsip kaidah segala sesuatu boleh dilakukan. Menurut Imam Syafi'i, hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh. Arti dari prinsip pertama ialah dalam urusan atau wilayah bidang amalah selain ibadah adalah segala sesuatu boleh dilakukan, walaupun tidak ada perintah, asalkan tidak ada larangan. Atau lebih jelasnya, seseorang boleh melakukan sesuatu meskipun tidak ada dalil yang memerintahkannya. Yang penting tidak ada dalil yang melarangnya. 2. Menurut Imam Syafi'i, hukum asal dalam segala sesuatu adalah dilarang. Sedangkan prinsip yang kedua, seseorang tidak boleh melakukan ibadah kalau tidak ada perintah, atau lebih jelasnya, seseorang boleh melakukan suatu ibadah kalau ada perintah walaupun tidak ada larangan. Oleh karena itu, tradisi atau kebiasaan adat apapun yang boleh di masyarakat selagi tidak ada berkaitannya dengan persoalan ibadah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, tidak ada nas yang melarangnya, adalah boleh saja dilakukan atau ibahah. Berikut ini adalah contoh dari tradisi di masyarakat Indonesia, seperti grebek sekaten, grebek besar di Demak. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.